jiwa ragamu. Itulah persembahanku kepada Tuhan. Gunakan harta milikku, muliakan Tuhanmu. Dengan segenap hatiku, taati Tuhanmu. Lanang ini ya altahe, sai biramotiho. Gantikan sadi haripe, sai di parmuruho. Elehono kumatuho, ikenanadia. Ada daging nang totikot, totong pasangapo. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yesaya pasal 66 ayat 3. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Keselamatan sesudah hukuman. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Ini dituliskan bahwa ada orang yang demikian mendua hati. Mereka menyembelih lembu jantan, memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain mereka juga melakukan kejahatan. Di satu sisi mereka dikatakan di sini mempersembahkan kemenyan, namun juga mereka memuja berhala. Hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Namun bisa saja menurut manusia itu sah-sah saja. Menurut dunia ini itu bisa sah-sah saja. Yang harus kita waspadai. Karena ada yang mengatakan orang-orang yang lemah imannya. Mengatakan kalau bisa 2 kenapa harus 1? Kalau Tuhan kita sudah hebat, kalau ditambah lagi nggak ada masalah. Mereka mengatakan itu. Dengan logika yang mereka miliki, mereka mengatakan itu. Tetapi itu dilarang oleh Tuhan. Ya, dilarang oleh Tuhan. Dikatakan karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri. Bukan jalan Tuhan lagi. Dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Jalan Tuhan dengan jalan kita sungguh jauh seperti langit dan bumi. Tidak sanggup kita. Tidak sanggup untuk memahaminya dari diri kita sendiri kalau Tuhan tidak anugerahkan itu kepada kita. Oh, saya pikir ini baik, dikatakan si A. Saya pikir ini baik, itu dikatakan si B. Tapi dia tidak pernah mengatakan, ini tertulis di dalam firman Tuhan. Beginilah dikatakan.
Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Itu sudah jelas kalau ada mengatakan itu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak boleh kita mendua hati. Karena titah pertama sudah mengatakan tidak boleh ada Allah lain. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap ajaran-ajaran duniawi, dunia ini yang mungkin begitu menarik hati, masuk logika kita, dapat diterima oleh pikiran kita, tetapi sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus waspada dengan itu semua. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada Allah lain dikatakan di situ. Tidak ada nama lain. Tidak ada selain Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu sudah harga mati. Di luar itu semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini menolong kita semakin teguh di dalam iman kita. Semakin mengokohkan iman kita terhadap ajaran-ajaran yang bisa saja terlewat ataupun orang sampaikan atau disampaikan kepada kita. Kita sudah lebih kuat di situ. Kami ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan. Saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya mau menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Tidak yang menurut dunia ini yang menawarkan hal-hal yang penuh dengan kenikmatan duniawi. Saya tidak seperti itu. Kita harus berani di sana mengatakan itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan hati yang sungguh kita ikut Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Sesuai dengan kemurahan Tuhan yang akan semakin ditambahkan kepada kita. Yang akan dan selalu akan kita mohonkan agar selalu dicurahkan bagi kita. Di dalam kelemahan kita dapat datang kepadanya. Tuhan, saya lemah. Saya ini punya kekurangan ya Tuhan. Tetapi saya tahu Engkau selalu menerima orang yang mau datang kepadamu. Saya mempersembahkan hidup saya untuk mengikuti Engkau, untuk melayani Engkau, untuk memberitakan firman-Mu, untuk menjadi saksi di dunia ini, untuk memberkati orang lain yang bisa saya berkati, untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Demikianlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersabar di dalam setiap kelemahan kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menopang dan menolong kami di setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau yang tolong kami agar tidak menjadi bimbang, tetapi senantiasa setia sampai akhir hidup kami. Karena mereka yang setialah yang akan memperoleh upah, yaitu mahkota kehidupan. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu pada saat ini, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah mereka, di dalam kegiatan mereka sehari-hari, dan berkatilah hidup kami semuanya Tuhan. Ketika ada salah satu ataupun ada yang sakit pada saat ini, biarlah dalam nama Yesus Kristus penyakitnya sudah disembuhkan. Ketika ada saat ini yang berduka, biarlah Tuhan menghibur mereka. Tuhan, Engkaulah tempat kami mengadu, biarlah nama terpuji untuk selamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.